Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di pertemuan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam acara pengimbasan modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sendangrejo bersama saya Ani Subukti CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi pada hari ini di layar, saya mempunyai sebuah pertanyaan, coba kita jawab untuk mencairkan suasana di siang yang semakin tegang ini. Coba saya mempunyai pertanyaan, apa yang naik saat hujan turun? Ada yang bisa menjawab kira-kira apakah yang naik ketika hujan turun? Nanti yang bisa menjawab akan saya beri hadiah. Coba dipikirkan dulu, kira-kira jawabannya apa? Apa yang naik saat hujan turun? Pak Widodo mungkin ada jawaban atau belum terpikirkan? Belum. Yang lainnya, apa yang naik saat hujan turun? Payung. Oh, payung, yes. Jawabannya dari Mbak Lucy dan Bu Evi menjawab payung, yes. Dan benar sekali. Jawabannya adalah payung. Nah, selanjutnya saya juga mempunyai sebuah gambar, ya. Di depan ini saya mempunyai gambar. Coba ditebak Bapak Ibu, gambar apakah ini? Adakah yang bisa menjawab? Pak Pri? Ada yang menjawab kepala mentok atau kepala bebek, ya Pak? Coba adakah yang punya jawaban lain itu selain kepala bebek? Adakah jawaban lain Bapak Ibu? Coba kita perhatikan dulu, kalau dilihat dari sebelah kiri itu benar, itu adalah gambar kepala bebek. Coba kita amati dari sebelah kanan, adakah gambar lain? Kelinci. Ya, benar sekali, ada kepala kelinci, ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa pemikiran seseorang itu berbeda-beda, perspektif seseorang itu berbeda-beda. Ada yang langsung bisa menjawab bahwasanya itu gambar kepala bebek. Namun jika diamati lagi ternyata muncul gambar kepala kelinci. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti dengan akan berhubungan dengan materi perspektif budaya positif yang akan saya sampaikan dalam diseminasi kali ini. Nah, selanjutnya saya juga mempunyai pertanyaan pemantik. Bapak Ibu nanti tinggal menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang sudah saya tulis. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak, ya. Jadi ada dua jawaban. Kita lanjut dulu ke soal yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabannya? Setuju. Oke, setuju. Untuk yang nomor 2 ini semuanya sepakat setuju. Kemudian selamat datang Bu Asih, monggo silahkan duduk dan mencari tempat yang nyaman. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan
meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju, nggih. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas bersama tentang pernyataan yang telah saya buat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sejatinya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, karena seharusnya disiplin itu harus tumbuh, harus muncul dari kesadaran diri anak, harus muncul secara intrinsik. Jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu karena anak hanya merasa takut, nanti kalau saya tidak menaati peraturan maka saya akan dihukum, nanti saya akan disuruh membersihkan kamar mandi, seperti itu. Jadi itu hanya motivasi ekstrinsik, bukan timbul dari kesadaran diri anak. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Seperti hanya yang tadi, ini juga tidak setuju, tidak benar, karena bahwasanya anak itu harus bisa sadar dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal positif tanpa ada dorongan dari siapapun. Okay? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sangat tidak setuju, karena anak nanti akan ketergantungan atau anak akan menyepelekan jika sewaktu-waktu dia itu sudah berhasil namun tidak ada penghargaan. Jadi anak nanti tidak akan termotivasi lagi. Jadi ini hanya akan membuat anak itu ketergantungan, karena nanti dia beranggapan pasti saya akan mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam diseminasi kali ini nanti ada banyak sekali materi yang akan saya paparkan. Yang pertama nanti akan dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, materi keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama ada perubahan paradigma. Nah, di sini nanti saya akan meminta bantuan dua orang, satu Bapak guru, satu Ibu guru. Coba nanti tolong dipraktekkan ke depan, Pak Pri sama Bu Evi, ya, dengan skenario seperti ini, kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, sobeklah secari kertas kecil. Coba Pak Pri nanti membuat kertas ini nanti digenggam, kemudian dibawa ke depan, ya, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, Pak. Tuliskan di kertas itu yang nanti Anda genggam erat-erat. Anda boleh menuliskan intinya sesuatu yang berharga di kehidupan Pak Pri. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda di sini nanti Bu Evi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Di sini nanti Bu Evi bisa melakukannya dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Bisa dipahami Bapak Ibu? Coba dipraktekkan ke depan, berdua.
Ya coba Pak Pri digenggam, kertas yang sudah dituliskan tadi sesuatu yang sangat berharga. Dan coba Bu Evi mencoba memintanya. Saya mau tanya dulu untuk yang akan Bu Evi lakukan yang pertama dengan cara apa, Bu? Yang pertama yang pasti dengan cara duduk ya, merayu mungkin. Coba dirayu dulu Pak Pri akan goyang apa badan. Pak Pri kasih sesuatu, tak tukar sama sesuatu. Ternyata Pak Pri dengan rayuannya Bu Evi belum tergoda, ya. Jadi Pak Pri belum tergoda. Coba dengan cara lain, Bu. Mungkin dengan cara sedikit keras mengancam atau menggadik. Coba diancam dulu Pak Pri. Pak, kasih Pak, kalau nggak tak dulu loh Pak. Yang kedua caranya mengancam, ya. Pak Pri diancam tetapi masih belum mau memberikan, ya. Pak Pri masih bisa menggenggam apa yang diyakininya benar. Terima kasih. Coba duduk dulu Bapak Ibu, nanti akan coba saya jelaskan maksudnya apa toh kok Pak Pri menggenggam tidak mau dilepaskan. Nah Bapak Ibu semuanya, kita sebagai manusia tentunya hanya diri kita yang bisa mengontrol, jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi walaupun kita itu diancam, dirayu atau dengan hal lain, meskipun itu belum dari diri kita yang akan memberikan, pastinya kita tidak akan memberikan sesuatu yang sangat berharga pada diri kita. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini yang sering kita lakukan di Bapak Ibu sehari-hari. Kita itu sering mengontrol murid dengan cara mengancamnya, secara tidak sadar. Nanti kalau kita di kelas, nanti yang tidak mengerjakan, tidak selesai, tidak istirahat, biasanya seperti itu. Kita sehari-hari secara tidak sadar kita itu mengancam anak didik kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering kita lakukan. Jadi kita sebagai guru, kita itu berhak untuk memaksa anak didik kita agar patuh terhadap kita. Dan itu adalah hal-hal yang perlu kita benahi. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang benar itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti halnya tadi di awal saat kita menebak gambar, tadi ada yang menebak gambar kepala bebek, kemudian ada yang menebak dengan gambar kepala kelinci. Itulah kita perlunya memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan atau alasan. Nah tentunya setiap orang itu melakukan perilaku pastinya mereka mempunyai alasan tersendiri. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang bahwa perilaku buruk itu karena sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yaitu kurang tepat. Bahwasanya yang tepat adalah hanya Anda, hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya. Hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu kebalikannya yang tadi. Kalau
mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu harus kita ubah menjadi sebuah model berpikir menang-menang. Nah, kemudian di sini ada bagian tentang disiplin positif yang telah dipaparkan oleh William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin dimaknai dengan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, yaitu bisa dicontohkan siswa-siswi di SD sini itu berangkat pagi dengan rapi, semuanya memakai seragam komplit dari bawah sampai atas. Itu mereka kira-kira terpaksa atau tidak, Bapak Ibu guru? Jika murid itu datang dengan pakaian rapi, itu kira-kira mereka terpaksa atau tidak, ya? Tidak. Namun ada juga siswa itu yang terpaksa. Nanti kalau saya tidak memakai sepatu hitam, sepatuku nanti diambil Bu Ani, begitu. Ada yang merasa ketakutan. Jadi mereka itu memakai sepatu hitam hanya karena mereka mau menghindari hukuman yang akan dia dapatkan, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, jadi ada anak yang setiap hari itu tidak lupa mengerjakan PR. Kemudian jika ditanya Bapak Ibu guru, langsung antusias menjawab dengan harapan apa? Karena dia terbiasa atau dia sudah menghafalkan. Biasanya kalau saya mengerjakan PR terus, kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak guru, biasanya nanti saya akan diberikan hadiah, ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah itu yang paling bagus. Jadi yang paling bagus itu jika setiap orang itu sudah sadar pentingnya saya ini belajar, pentingnya saya ini menaati peraturan, itu semuanya karena untuk kebaikan diri saya sendiri. Kemudian itu nanti akan dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal dengan cara pembuatan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, model berpikir menang-menang serta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita sebagai guru di kelas itu mempunyai 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer, ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini bisa kita laksanakan selang-seling sesuai dengan keadaan di kelas. Semisal sebagai penghukum, ada anak didik kita yang tidak mengikuti pelajaran, dia izinnya ke toilet padahal dia jajan di kantin. Nah, jika kita menemukan masalah atau kasus seperti ini, kita bisa bertindak sebagai penghukum, ya. Jadi kita bisa memberikan hukuman kepada anak. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah, seperti ini. Jangan gaduh di kelas. Nanti kalau kelas 5 terlihat gaduh, nanti ibu guru dimarahin, ibu kepala sekolah. Ini semua gara-gara kamu. Nah, seperti itu. Kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ada kalanya kita itu harus bisa memahami anak didik kita, bukan sebagai guru dengan murid, tetapi sebagai teman. Jadi kita bisa mengobrol santai dengan anak, menanyai kebutuhan apa yang mereka inginkan. Sejatinya mereka itu menginginkan pembelajaran apa, pembelajaran yang bagaimana di dalam kelas
supaya kelas itu bisa nanti tercipta suasana yang harmonis, suasana yang nyaman dan aman, sehingga anak itu akan merasa betah di kelas selama pembelajaran dimulai sampai dengan pembelajaran berakhir. Oke. Kemudian yang kelima ada pemantau dan juga manajer. Kemudian tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada sebelum diseminasi ini saya sudah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi dengan 2 siswa saya, yaitu yang pertama pada Dek Belvania, kemudian dengan Dek Syakira. Dek Belvania itu dengan kasus Belvania mencontek pada saat dilakukan ulangan kelas. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi dan di sana Belvania sudah menemukan cara atau perbaikan agar dia tidak mencontek lagi. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu dengan Mbak Syakira, di sana terdapat masalah bahwa Mbak Syakira itu terlambat datang ke sekolah. Tentunya Mbak Syakira mempunyai alasan tersendiri mengapa Mbak Syakira terlambat ke sekolah. Kemudian kita cari solusi bersama dan akhirnya sudah ditemukan cara yang efektif agar Mbak Syakira itu bisa belajar dengan tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Kemudian yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan inti dari semua ini bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, selanjutnya arti kata makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Sering kita temui bahwasanya di SD kita itu sudah menerapkan disiplin rutin, yaitu dengan cara kegiatan upacara pada saat hari Senin. Itu sudah secara tidak langsung kita itu sudah mendisiplinkan anak-anak sudah terbiasa kalau hari Senin itu berangkat pagi memakai topi atribut lengkap karena akan melaksanakan kegiatan upacara hari Senin di sekolah. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan 6 dimensinya. Yang pertama, beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Kemudian Bapak Ibu menginjak materi yang kedua, eksplorasi konsep. Namun saya lihat di sini Bapak Ibu sudah ngantuk nih sepertinya karena ini di siang hari. Maka saya akan melakukan ice breaking lagi. Ice breakingnya coba Bapak Ibu guru berdiri semua. Bapak Ibu guru berdiri semua. Di sini nanti saya akan berhitung saja Bapak Ibu. Nanti yang tidak konsen atau salah nanti akan saya minta pesan-pesannya ya. Jadi seperti ini. Setiap kelipatan 4 nanti tidak berbicara 4 tetapi do. Oke. Jadi 1, 2, 3 do. 5, 6, 7 do. 9, 10, 11 do. Gitu ya. Coba kita mulai dari yang pertama Pak Alan. 1, 2, 3 do. 1, 5 Pak. 5 ya. Tidak apa-apa ya. Coba 5, 6, 7 do. Itu loh. 1 Berapa? 9 ya. Coba 9 Kak. 9, 10. 11 do. 11 Berapa? 13 ya. Jadi ini latihannya ya. Kita mulai yang beneran ya. Tadi buku tulis salah sekali. Dan salah sekali Pak Widodo juga. Coba konsentrasi lagi. Tetapi bukan angka 4 lagi ya. Angka 3 yang saya ganti. 1, 2 do, 4, 5 do. Gitu ya. Kalau tadi 4 sekarang 3. Masih? 1, 2 do. Berapa? 4, 5 do. 6. Berapa Pak Ri? 7. 8 do. 10, 11 do. 12 Berapa? 13. 14 do. Oke, ini coba saya sekali lagi sampai benar semuanya, sampai nanti saya baru bisa berhenti ya. Kalau masih ada yang salah kita akan main do ini terus sampai 2 jam ke depan ya. Coba ini yang saya ganti angka 5 ya, siap? Angka 5. 1, 2, 3 4 do. 6, 7, 8, 9 do. 10. Berapa Mas? maju. Karena sudah 2 kali melewati ke depan. So, garap nih. Coba Pak Wid berikan pesan-kesannya terhadap saya nih, karena kan saya ini tergabung dalam program Guru Penggerak. Adakah hal-hal yang ingin Pak Wid sampaikan kepada saya? Boleh kritikan pedas maupun apapun yang ingin Pak Wid katakan kepada saya. Monggo Pak. Makasih Bu. Bapak Ibu semuanya, kesan dan pesan saya terutama penyampaian materinya sebetulnya sudah lancar dan bagus, tetapi hanya waktunya saja. Ini agak kesiangan, para peserta ngantuk. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk pesan-kesannya terhadap saya. Yang perlu digarisbawahi terlalu siang sehingga ngantuk ya. Mungkin di diseminasi berikutnya akan saya buat di rumah makan atau di tempat hiburan ya Bapak Ibu sekalian bersih. Oke, lanjut dulu ke materi yang kedua, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ini yang termasuk motivasi internal, karena Tuhan
itu dari dalam diri untuk diri sendiri. Kemudian dalam kutipan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993 yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, serta penghargaan merusak hubungan. Nah, yang pertama dihukum oleh penghargaan akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan akan mematikan kreativitas dan juga penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada proses. Kemudian ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, seperti ini pembuka. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pembukanya dulu, tidak langsung ke nilai kebajikannya, baru yang terakhir itu situasinya seperti apa. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita itu perlu sekali untuk melakukan pengakuan atau apresiasi kepada anak yang sudah berusaha untuk melakukan hal-hal kebajikan, seperti itu. Nah, di sini ada tugas perbedaan. Bapak Ibu nanti tinggal menyebutkan. Yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Termasuk apa? Hukuman, jadi nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini, Bapak Ibu? Hukuman, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, bingung ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa lagi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat jawaban yang tepat nih, Bapak Ibu. Nah, ternyata yang termasuk hukuman itu adalah poin 1, 2, 3, dan 6.
mencatat itu hukuman, lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman, murid diminta push up hukuman, kemudian menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air termasuk konsekuensi, murid disuruh tidak menggunakan sepatu itu termasuk hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu termasuk konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu bagaimana Bapak Ibu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, jadi hukuman itu akan membuat anak sakit baik fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan karena dihukum tadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Kemudian hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman akan membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi akan membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman akan membuat anak marah, kemudian merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu akan membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen pada tahun 2004. Oke. Kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Oke. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Karena tadi sudah saya bacakan, saya di sini akan membacakan yang bagian restitusi saja. Untuk yang pertama, restitusi merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, restitusi bertujuan untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Restitusi dibuat untuk korban mendapatkan ganti. Kemudian restitusi bertujuan agar murid mendapatkan penguatan. Kemudian restitusi juga membantu murid untuk memecahkan masalah atau masalah akan terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian restitusi berfokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di dalam restitusi nanti ada proses-prosesnya, yaitu kita menanyai murid apa yang kamu yakini, apa yang kamu anggap benar, apa yang menurut kamu itu baik untuk kamu lakukan, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini nanti akan membuat murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Okay? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian materi yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Jadi kita itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa, Bapak Ibu? Agar aman saat berkendara. Ada tujuan lain? Coba selain agar aman. Ada yang punya anggapan agar hemat, agar tidak ditilang, mungkin, ya? Karena setiap orang itu pasti mempunyai tujuan tersendiri-sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu untuk apa, Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk menjaga kedisiplinan, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini nanti saya mempunyai sebuah lingkaran dengan keterangan-keterangannya. Jadi yang paling kecil nilainya itu ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan yang paling penting, yang paling utama yaitu penerapan budaya positif. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas berdasarkan tabel T dan Y. Jadi pada tabel yang atas itu tabel Y, nanti hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, itu nanti kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu dengan yang lain. Kegiatan pendalamannya keyakinan kelas yang pertama, hormat melalui tabel Y, itu terdengarnya seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Kemudian boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar. Kemudian kalau yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik dan juga berbagi. Kemudian kalau yang berperilaku itu yang seperti apa? Yang pertama, kita bisa tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, bisa dengan cara berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling dan sebagainya. Kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Nah, di sini Bapak Ibu ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa, Bapak Ibu, kata-katanya? Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira diubah menjadi apa? Ada yang tahu kira-kira kata-kata apa untuk pengganti dari peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seperti apa kata-katanya?
belum ada atau belum terpikirkan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Coba diganti apa keyakinannya? Kalau dilarang mengganggu, ada kata-kata yang perlu kita ubah. Belum terpikirkan lagi, Bu Asih? Hargailah setiap orang lain. Oke, hargailah setiap orang lain. Oke, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya malu bila datang terlambat. Oke, bagus. Saya malu bila datang terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira seperti apa keyakinan kelasnya? Kelas bukanlah tempat untuk melakukan kekerasan. Oke, kelas bukanlah tempat untuk melakukan kekerasan. Atau ciptakan suasana yang damai, aman di kelas. Ya, seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinannya? Dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan. Keyakinannya kira-kira apa? Akan merusak. Masa depan kita. Akan merusak masa depan kita. Kita harus bergantian atau menunggu giliran. Diganti dengan apa Bapak Ibu Guru? Budayakan apa kira-kira? Budayakan antri. Kemudian gunakan masker. Harusnya bagaimana? Menggunakan masker. Contoh keyakinan kelasnya kira-kira apa? Untuk apa ini Bapak Ibu Guru? Menggunakan masker untuk kesehatan, jagalah kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu bisa diganti dengan kata-kata apa Bapak Ibu Guru? Jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa diganti apa kira-kira? Jagalah ketenangan. Apalagi? Kelas bukan tempat berlari. Kelas bukan tempat berlari, tapi tempat belajar ya Pak. Bagus sekali. Nah, kemudian kita ke materi yang keempat, eksplorasi konsep, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang paling utama, itu yang berada di tengah, yaitu bertahan hidup. Kemudian juga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan kesenangan. Kemudian langsung ke materi yang modul 5, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama itu ada tabel. Ada tabel tentang motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Yang pertama, guru berbuat sebagai penghukum, yaitu menghadir atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu perbuatannya. Kalau perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya nanti anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain dengan berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi pun diteni. Nek bapak ibu guru mesti marah, sesuk marah meneh. Jadi sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahannya. Kemudian identitas posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan berbuat berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa karena kamu telah melakukan hal seperti ini. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres gara-gara kamu. Jadi intinya kita itu membuat murid merasa bersalah seperti itu. Kemudian hasilnya murid akan menyembunyikan atau akan menyangkal dan juga akan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas,
dalam dunia berkualitas dan murid akan berkata, maafkan saya Bu. Nah itu dampaknya itu akan membuat murid merasa rendah diri seperti itu. Nah kemudian ini posisi kontrol guru sebagai teman. Itu guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya akan membuat anak merasa ketergantungan karena mereka beranggapan biar saja nanti pasti akan dibantu bu guru. Nah itu nanti kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah itu nanti dampaknya anak akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Perkataannya dengan cara seperti ini. Apa peraturannya? Nah hasilnya siswa akan menyesuaikan diri, namun hanya dalam keadaan jika siswa itu diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu nanti akan berdampak pada menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu nanti hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah ini nanti akan berdampak sekali, yaitu murid akan bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau, dan bagaimana ini kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai apa? Penghukum. Nah itu bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak begini, maka nanti saya akan begitu. Nah itu nanti diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Yang selanjutnya, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian eksplorasi konsep untuk pembelajaran yang terakhir, yaitu materi tentang segitiga restitusi. Jadi di depan ada gambar segitiga restitusi dengan 3 tahap. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita yang pertama menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi setelah identitas anak itu stabil, langkah selanjutnya yang kedua kita validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan kenapa
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu akan memulainya kapan, seperti itu ya. Jadi segitiga restitusi ini bagus untuk kita lakukan, bagus untuk kita laksanakan apabila kita mendapati kasus anak yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat segitiga restitusi bersama anak. Kemudian yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bapak ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik kepada dirimu sendiri? Itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita bicarakan dengan anak pada saat tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, atau bertahan hidup. Itu nanti bisa dengan kata-kata yang pertama. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan perkataan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi dengan pertanyaan singkat. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang bisa kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu bersiap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, Bapak Ibu, kita sudah menginjak acara yang terakhir, yaitu tentang refleksi. Mari kita sedikit refleksikan apa yang telah kita dapati, apa yang telah kita peroleh dari diseminasi yang telah saya lakukan. Hal-hal apa yang mengubah paradigma saya
apa yang saya dapatkan. Coba adakah Bapak Ibu guru yang berkenan untuk menyampaikan refleksinya tentang diseminasi hari ini? Monggo Bapak Ibu. Mungkin Pak Pri untuk tulis apa yang dapat Ibu guru sampaikan dengan refleksi melalui diseminasi yang telah saya lakukan, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk pembelajaran pada siang hari ini. Bu Ani sangat bagus, sangat untuk memotivasi teman-teman semua dalam pembelajaran ini, Bu Ani, dan semoga teman-teman bisa termotivasi ya untuk mengikuti kegiatan seperti Bu Ani ini, yaitu untuk mengikuti kegiatan CGP. Terima kasih untuk refleksinya, Bu. Kemudian saya akan menanyai satu Ibu guru lagi, ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Monggo, Bu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya muncul selama mengikuti sesi ini yang pastinya karena sekali ilmu yang saya dapatkan, terlebih mengenai apa saja makna disiplin, seperti apa bedanya disiplin dan konsekuensi, dan juga apa saja yang peran awak guru yang dapat kita lakukan selama ada di pembelajaran. Terima kasih untuk refleksi yang telah dipaparkan oleh Ibu Evi. Nah, Bapak Ibu, itu tadi rangkaian diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.